Halo semuanya, dalam video kali ini saya ingin membagikan informasi bagaimana cara membuat Microsoft account yang aman dan juga sesuai dengan ketentuan dengan menambahkan metode verifikasi pada saat proses pembuatan Microsoft account. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Utama sebagai Microsoft OEM Product Support di PT Sinex Metro Data Indonesia. Dan case ini hanya berlaku untuk beberapa produk seperti yang ada di layar ya, mulai dari Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Family, Office Home 2024 dan juga Office Home and Business 2024. Yes, jadi untuk Office Home and Business 2024 juga menggunakan Microsoft Personal Account untuk bisa mengaktifkan lisensinya. Jadi, buat teman-teman partner ataupun end user yang membeli beberapa produk yang ada di sini, tentunya informasi ini juga akan berguna buat teman-teman agar tidak mengalami kendala. Oke, kita akan lanjut ke permasalahan yang sering kita temui di lapangan ya. Jadi kami mendapatkan banyak informasi dari end user ataupun partner kalau saat terjadi proses lupa password, untuk mengembalikan akunnya itu memang cukup sulit dan juga cukup rumit karena kita diminta untuk chat ke customer support Microsoft ya melalui live chat, kemudian juga hasilnya mungkin kita nggak akan bisa mendapatkan akunnya kembali seperti itu hanya karena kita tidak menambahkan email ataupun nomor telepon di dalam akunnya. Dan yang paling tidak menyenangkan adalah kita diminta untuk mengisi form. Ya, di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi dan kita diminta untuk menunggu 1 kali 24 jam. Dan apakah berhasil? Tidak berhasil, teman-teman. Saya sudah pernah coba dan ini menjadi hal yang cukup rumit ya. Hanya karena saya tidak menambahkan atau teman-teman tidak menambahkan metode verifikasi pada saat proses pembuatan account. Dan case berikutnya adalah account kita kena kunci ya. Ini adalah salah satu case yang sedang hype ya belakangan ini untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft tipe personal ya seperti tadi personal, family, Office Home 2024 ataupun Office Home and Business 2024. Jadi account yang terkunci ini adalah salah satu impact saat kita tidak menambahkan metode verifikasi di dalam account kita. Microsoft menganggap terjadinya pelanggaran account ya. Jadi teman-teman akunnya itu dikunci. Apakah kita bisa mengembalikan akun kita saat akunnya dikunci? Jawabannya bisa, tapi menggunakan cara yang juga cukup rumit tentunya. Ini menggunakan nomor ya dengan region luar negeri baru bisa akunnya dikembalikan. Tapi untuk menghindari hal-hal tersebut tentunya ada cara yang paling aman yaitu adalah dengan menambahkan metode verifikasi pada saat proses pembuatan Microsoft account. Dan berikut ini adalah secure flow atau alur yang paling aman saat kita melakukan pembuatan Microsoft account ya. Jadi buat teman-teman user ataupun partner, sebelum kita mulai memasukkan produk key, tentunya kita harus membuat Microsoft account-nya terlebih dahulu melalui website. Setelah itu buat password yang kuat dan juga mudah diingat. Saran dari saya adalah teman-teman bisa catat kembali passwordnya ataupun difoto passwordnya sebelum melakukan submit gitu ya. Setelah hal tersebut selesai, jangan lupa untuk menambahkan verifikasi di sini. Jadi verifikasi menjadi hal yang paling krusial dan juga paling penting agar saat teman-teman terjadi lupa password, itu nanti metode verifikasinya atau kodenya akan dikirimkan ke email ataupun nomor telepon yang didaftarkan di dalam account tersebut. Jadi cukup penting untuk kita menambahkan metode verifikasi. Dan setelah kita menambahkan metode verifikasi, baru kita bisa untuk menginput atau memasukkan 25 digit produk key yang kita sudah beli ya. Setelah itu kita lakukan download dan juga install Office, kemudian teman-teman bisa untuk melakukan login ke dalam aplikasi Office yang sudah diinstal. Jadi dengan mengikuti secure flow ini, tentunya Microsoft account teman-teman akan lebih aman dan juga nggak perlu khawatir accountnya lupa password ataupun terkena lock account.
Dan berikut ini adalah beberapa email provider ya yang bisa digunakan untuk membuat Microsoft Personal Account. Mulai dari Outlook.com, kemudian Hotmail.com, Gmail.com, Yahoo.com, dan juga iCloud.com. Beberapa email provider ini bisa digunakan untuk membuat Microsoft Personal Account untuk aktivasi keempat produk yang tadi saya sebutkan. Dan berikut ini adalah website untuk pembuatan Microsoft Personal Account. Mulai dari setup.office.com, kemudian ada redeem.microsoft.com, kemudian account.microsoft.com atau microsoft.com/id-id. Jadi sebenarnya ada banyak ya beberapa website untuk kita bisa membuat Microsoft Account. Jadi saya sederhanakan saja menjadi 4 ya. Tapi kalau teman-teman punya rekomendasi lain boleh mungkin di-put di kolom komentar. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan demonstrasi bagaimana cara pembuatan Microsoft Account yang aman dan juga sesuai dengan ketentuan. Check this out. Oke teman-teman semua, sekarang waktunya kita untuk melakukan demo atau hands-on cara membuat Microsoft Account yang sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke browser ya, bisa melalui Edge, Google Chrome, ataupun Mozilla. Silakan sesuai dengan yang teman-teman sering gunakan. Kemudian pilih salah satu website yang tadi sempat kita bahas di depan ya. Setidaknya ada 4, tapi di sini saya menggunakan account.microsoft.com. Tapi kalau teman-teman punya rekomendasi lain, silakan boleh juga untuk menggunakan website tersebut. Oke, sekarang saya akan masuk ke account.microsoft.com. Nah, di sini kita bisa klik di bagian sign in ya, jika teman-teman memang sudah memiliki account sebelumnya. Tapi, jika teman-teman tidak memiliki account dan ingin membuat fresh account, teman-teman semua bisa masuk ke bagian sini email, kemudian kita siapkan emailnya ya. Di sini saya sudah siapkan satu untuk keperluan demo. Saya menggunakan demo account atau demo akun 001@outlook.com. Kemudian kita pilih next ya, dan diminta untuk membuat password yang cukup kuat dan tentunya mudah diingat. Dan jangan lupa saat teman-teman memasukkan password, silakan untuk dilihat di bagian sini. Kita lihat dulu ya. Kemudian jangan lupa dicatat atau mungkin di capture dan juga difoto agar teman-teman tidak melakukan typo saat melakukan atau mengetik password. Oke, setelah itu kita klik next dan di sini akan diminta beberapa detail yang harus teman-teman isi. Dan disarankan untuk tahun lahirnya itu tidak kurang dari 18 tahun ya. Di sini kami menyarankan setidaknya untuk usianya lebih dari 20 tahun. Jadi di sini saya masukkan aja tanggal 1 Januari tahun 2000. Kemudian kita klik next. Di bagian ini kita diminta untuk mengisi nama yang akan tampil nanti di dalam account-nya. Kita pilih demo, kemudian saya pilih account 001 ya, seperti ini. Kemudian kita bisa klik next. Dan jika tampil halaman seperti ini, teman-teman diminta untuk klik dan juga tekan. Ini sebagai bentuk metode verifikasi aja ya. Coba kita klik dan juga tekan. Dan proses pembuatan account kita sudah hampir selesai. Coba kita klik di bagian OK. Dan di sini diminta untuk membuat passkey ya. Jadi teman-teman bisa aja untuk skip for now. Dan secara 80% ya saya bisa katakan pembuatan account ini hampir selesai. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan accountnya, tapi ada satu hal penting yang perlu kita tambahkan, yaitu adalah metode verifikasi. Oke, setelah accountnya terbuat ya, kita masuk ke bagian security di sini. Kemudian juga kita bisa menambahkan untuk email alternatif atau nomor telepon sebagai bentuk metode verifikasi yang akan ditambahkan di dalam account tersebut. Oke, kita klik di bagian security atau keamanan. Di bagian sini teman-teman bisa pilih ke manage how I sign in atau kelola cara saya masuk. Jadi tinggal kita klik aja.
Setelah itu teman-teman diminta untuk menyiapkan alternate email address, email alternatif ataupun nomor telepon seperti itu. Di sini saya menggunakan email dulu kali ya. Karena untuk nomor Indonesia saat video ini dibuat sedang tidak bisa digunakan ya. Jadi disarankan menggunakan email terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menggunakan email personal seperti Gmail, Yahoo atau iCloud sebagai bentuk metode verifikasinya, atau teman-teman juga bisa menggunakan email kantor. Oke, yang pertama di sini coba saya masukkan email personal yang lain dulu ya. Jadi sebagai bentuk verifikasinya saya masukkan Gmail. Kemudian saya klik next. Dan kode verifikasinya dikirimkan ke email yang kita masukkan. Kita akan cek dulu kodenya berapa. Oke, di sini saya sudah mendapatkan kodenya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk menginput kode ke box yang sudah disiapkan di sini. Kemudian kita klik next. Dan setelah itu sampai di bagian sini, apakah prosesnya sudah selesai? Jawabannya masih belum selesai ya, masih ada satu step lagi yang perlu kita tambahkan. Jadi kita diminta untuk setidaknya menambahkan 2 metode verifikasi, bisa 2 nomor telepon, bisa 2 email, atau nomor telepon maupun email. Nah, kalau kita lihat di sini, email yang pertama ini sudah masuk ya sebagai bentuk metode verifikasi. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa masuk ke bagian security di atas ini, kita klik. Nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi teman-teman akan diminta sekali lagi memasukkan metode verifikasi. Kalau dilihat di sini harusnya nanti ada logo perisai yang berwarna oranye ya. Nah, seperti ini. Logonya perisai dan ada tanda seru yang memiliki pesan you have pending security action, atau kita masih punya nih satu metode verifikasi yang belum tuntas lah, lebih kurang seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menambahkan nomor telepon. Kita klik aja add now. Kita diminta memasukkan phone number ya di sini. Dan sebagai informasi teman-teman sekalian, saat proses video ini dibuat, nomor telepon Indonesia masih belum bisa digunakan ya, atau saat ini mendapatkan restrict dari Microsoft. Tapi nggak perlu khawatir, kita bisa menambahkan email alternatif yang lain. Di sini ada button untuk add your email, tinggal diklik saja. Dan kemudian kita diminta untuk memasukkan email yang kedua. Di email yang kedua, saya diminta untuk memasukkan email yang lain ya, selain email yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah email personal, kemudian email kedua saya coba masukkan email demo ya, email demo yang lain. Dan di sini adalah sifatnya email milik kantor misalkan. Kemudian kita tinggal klik next dan kode verifikasinya akan dikirimkan ke email kantor yang sudah kita daftarkan tadi. Sekarang kita cek apakah emailnya sudah kita terima. Saya masuk lagi ke sini. Yes, dan ternyata ini juga sudah dikirimkan ya oleh Microsoft, dan kita bisa untuk mengcopy kode yang dikirimkan oleh Microsoft ke email yang kita daftarkan. Kemudian kita paste di bagian sini. Kita klik next. Dan setelah itu, harusnya perisai yang tadi berwarna oranye akan berubah menjadi warna hijau dengan logo checklist di dalamnya. Nah, seperti ini yang menandakan bahwa akun teman-teman ini sudah cukup aman karena sudah ditambahkan dengan 2 metode verifikasi. Sehingga teman-teman tidak akan lagi mengalami yang namanya lupa password ataupun account yang kena kunci atau lock account karena tidak ada verifikasi di dalamnya. Oke, setelah sampai di tahap ini, teman-teman bisa untuk mengklik di bagian selesai ya, atau done. Dan sekarang account teman-teman sudah siap untuk di-input dengan menggunakan product key. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, teman-teman bisa masuk ke bagian garis 3 yang ada di kiri atas ya. Saya klik. Kemudian masuk di bagian subscription atau langganan. Dan selanjutnya teman-teman bisa untuk mulai menginput 25 digit product key melalui link yang ada di sini. Kita tinggal klik saja dan kemudian siap untuk menginput 25 digit product key-nya. Kita klik get start. Dan di sini adalah tempat teman-teman memasukkan atau menginput 25 digit product key yang akan digunakan nanti.
Dan ini adalah contoh saat kita menginput produk key, kemudian kita klik next. Dan ikuti aja prosesnya dan juga informasinya sampai produk key-nya ini aktif di dalam email teman-teman sekalian. Dan ini adalah proses saat produk key-nya sudah di-redeem ke dalam account ya. Nanti kita bisa klik di bagian subscription, di sini kita klik, nanti akan muncul informasi Office Home and Business 2024 seperti yang tampil pada layar. Kemudian teman-teman bisa mulai melakukan instalasi ke dalam perangkatnya. Jadi untuk metode pilihan instalasi juga ada banyak ya. Kita bisa klik install, kita bisa pilih bahasanya, apakah mau bahasa Inggris, bahasa mungkin Belanda atau mungkin Prancis dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga bisa pilih versionnya, apakah kita mau menggunakan versi 32 bit ataukah 64 bit ya, atau kita juga bisa mendownload offline installer. Offline installer ini bisa digunakan kemudian disimpan di dalam flash disk ataupun mungkin hard disk dan bisa digunakan untuk menginstal Office di perangkat lainnya. Hanya untuk kebutuhan instalasi ya teman-teman. Oke, setelah tahap aktivasi dan juga instalasi selesai, teman-teman tinggal memasukkan account-nya ke dalam aplikasi Office yang sudah terinstall. Dalam hal ini saya coba mau masuk ke dalam Microsoft Word ya. Cukup buka Microsoft Word, kemudian kita login dengan menggunakan account yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita input passwordnya. Kita bisa pilih menggunakan metode verifikasi, mengirimkan kode ke email alternatif yang sudah kita tambahkan, atau kita bisa pilih menggunakan password yang kita sudah buat tadi. Di sini saya coba masuk menggunakan password. Kemudian kita lakukan sign in dan proses aktivasi dan juga instalasi Office-nya sekarang sudah selesai. Oke teman-teman semua, berikut tadi adalah bagaimana cara membuat Microsoft account yang aman dan juga sesuai dengan ketentuan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Dah.